Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kamu semua melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang berbuat demikian itu, sungguh mereka telah orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Saya selaku khatib senantiasa mengingatkan, terutama kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, agar kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya, berusaha setiap kita untuk mengikuti, mematuhi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai seorang hamba kita selalu bermohon, berharap kepada Allah. Moga-moga semua rangkaian amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam kembali sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Ada 3 karunia besar, Pak. Ada 3 karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya, yang harus kita syukuri, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melalaikan, melupakan, apalagi mengabaikan 3 karunia besar itu. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mengamalkan, mengerjakan yang 3 perkara ini, maka kita akan bahagia hidup dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Sebagaimana di penghujung setiap doa kita bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Apa 3 karunia besar itu? Dalam khutbah kali ini saya akan coba jelaskan 3 karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya, yang harus kita syukuri, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup bahagia dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karunia yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, saudara-saudara, berupa turunnya perintah salat. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil malam Isra Mi'rajnya untuk menyebut perkara salat. Dan salat ini pertama sekali yang akan ditanya di yaumil qiyamah. Hadirin, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, tidak tanggung-tanggung yang Allah berikan. Mereka akan mendapatkan naungan di mana pada ketika itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Nah, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid, artinya orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan kepadanya, di mana pada ketika itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang-orang yang hatinya cinta terpaut kepada masjid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangankan 60-70 tahun Pak, usia kita 1000 tahun umur, tetapi kalau tidak ibadah kepada Allah, tidak mengerjakan ibadah salat, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saudara-saudara, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, secapek apapun kita, jangan pernah meninggalkan ibadah salat. Yang pertama, ma salakakum fi saqar, mengapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Ternyata saudara-saudara, menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka Saqar, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak sholat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya tepat waktu, yang pertama, saudara-saudara, Allah akan berikan berkah dalam hidupnya. Amin. Allah akan berkahkan rezekinya, Allah akan berkahkan rumah tangganya, Allah akan berkahkan usianya, Allah akan berkahkan ilmunya. Tetapi saudara-saudara, kalau dia jauh kepada Allah, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamat hidup akan binasa dunia akhirat. Orang-orang cerdas, saudara-saudara, dia tanam daripada padi, maka rumput pun pasti akan tumbuh. Tapi dia tanam daripada rumput, jangan harap itu tumbuh daripada padi. Artinya saudara-saudara, kalau dia kejar Allah, ibadah kepada Allah dengan benar, terutama mengerjakan ibadah salat, maka Allah akan berikan berkah dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar berita duka cita ya Pak, di masjid, di musola. Kadang-kadang kita kaget, ya Allah, baru teman kemarin ngobrol sudah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Orang banyak datang kepada kita, saudara-saudara, pertama ketika kita lahir. Banyak teman-teman, kawan, orang tua kita datang melihat kita. Dibuatlah acara walimatul akikah. Yang kedua, saudara-saudara, orang-orang banyak datang kepada kita ketika seorang itu nikah. Juga datang teman sejawat, kawan-kawan kita datang mengucapkan selamat kepada kita. Jalan pun kita diatur,
Istri kita seolah-olah kita katakan istri yang paling cantik pada ketika itu. Punya anak 1, punya anak 2, 3, dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin. Anak kita pun besar, Pak, 1 demi 1. Mereka pun nikah, meninggalkan kita 1 demi 1, akhirnya kembali 2 lagi. Dahulu saudara-saudara 2 pengantin baru, tetapi sekarang 2 sudah aki-aki dan nenek-nenek. Usia pun bertambah. Penyakit pun saudara-saudara, Allah kasihkan, berikan nasihat kepada kita. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang banyak pun datang kepada kita ketika seseorang itu meninggal dunia. Teman-teman, kawan, lihatlah. Yang dulunya sehat, 1 demi 1 meninggalkan kita. Istri kita kah, anak kita kah, guru kita kah, teman kita kah, 1-1 pulang kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, terutama dia jaga salatnya tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan kepada dia, keberkahan kepada dia, karunia besar yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba tatkala dia menjaga ibadah salatnya. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Karunia besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, saudara-saudara, berupa turunnya Al-Quranul Karim. Sebagai pedoman hidup kita. Hadirin, seorang ayah, abi uminya, kakek neneknya, yang menjadikan anak cucu-cucunya menjadi hafiz Quran, hafal Al-Quran. Hadirin, ibu bapaknya, abi dan uminya, Allah akan pakaikan mahkota kemuliaan di dalam surga. Begitu saudara-saudara kaum muslimin, mulianya Al-Quran. Silakan engkau kerja, tani, dagang, tetapi jangan sampai lalai. Yang tidak boleh itu saudara-saudara lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai lalai. Itu yang tidak boleh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka bisa membaca Al-Quran, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran akan membawa dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia besar yang Allah berikan kepada kita berupa turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, agar hidup bahagia baik dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agar hidup kita ini mulia di hadapan Allah, saudara-saudara jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, karunia besar yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Hadirin, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, panutan, contoh, teladan yang terbaik. Artinya saudara-saudara, andaikan kita mengikuti perilaku kehidupan Nabi kita, dari mulai kita tidur, bangun tidur, makan, tidur kembali, sampai beraktivitas, sampai tidur kembali, 1 kali 24 jam cara kehidupan kita mengikuti yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semua terhitung ibadah.
Bukan berarti sholat saja, tapi 1 kali 24 jam semua jadi ibadah. Tidak ada saudara-saudara ajaran yang sekomplit, yang sesempurna selain daripada Islam. Diajarkan ketika kita bayi, bangun tidur, sampai mau mati. Islam mengajarkan kepada kita, tatkala seorang sakaratul maut, ajarkan, talkinkan kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, cerdasnya orang yang beriman, maka semua kehidupan dia 50 tahunkah, 40 tahunkah, 70 tahunkah, 60 tahunkah, semua dijadikan ibadah oleh Allah tatkala kita mengikuti yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan semua anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, tentu berguna buat agama, nusa dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amasna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ma yuzkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.